Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dalam program yang jarang dibahas, sebuah proyek oleh Saistri, tempat di mana kita memandang suatu realitas kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Karena di sini memahami selalu lebih penting daripada menghakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Lancar puasanya ya? Alhamdulillah tidak pernah bolong. Alhamdulillah. Semoga khatam sampai akhir Amin, Ramadan. amin, 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 amin. Kemarin iktikaf di mana, Bi? Nuzul Quran. Sementara ini canda, tapi insya Allah nanti malam rencanakan nanti tanggal malam 21, Mas. Malam 21, Iya. insya Allah. Sebelumnya belum. Baik. Di mana biasanya? Saya kalau dulu-dulu di Masjid At-Taqwa, Sidoyoso, Dekat rumah. iya. Kalau sekarang mungkin dekat rumah Tulangan. Baik. Baik, Abi. Hari ini kita membahas sesuatu yang cukup serius juga, karena kita baru saja mendapatkan kabar dari sahabat kita, seorang artis, penyanyi yang harus meninggalkan kita semua dalam usia yang cukup muda, 35 tahun. Bayangkan ya, di masa kejayaannya beliau harus pergi gitu ya. Turut berduka cita pada Kak Vidi Aldiano. Ya, itu adalah artis yang mungkin dari remaja saya menemani tumbuhnya saya, Bi. Jadi cukup akrab, cukup familiar juga di tontonan-tontonan kami di generasi milenial ya. Nah, yang sudah banyak sekali dibahas oleh media-media adalah bagaimana kisah sahabat kita ini menjalani dan memperjuangkannya, berjuang dari penyakitnya kanker ginjal waktu itu. Ya Tapi Allah. satu hal yang belum banyak diulas itu adalah bagaimana posisi orang tuanya yang masih bersama dan berjuang menghadapi penyakit yang sudah ditemukan dalam stadium 3 waktu itu, waktu ditemukannya. Saya rasa berat itu pasti ya, tapi kita coba melihat sebuah refleksi diri. Saya yakin tidak hanya orang tua abang kita Vidi, tapi juga banyak sekali di luar sana orang tua yang sedang membersamai putra-putrinya dalam memperjuangkan kehidupannya, bertahan dari penyakit-penyakitnya. Gitu ya. Dalam arti itu sudah pasti berat, tapi pasti ada hikmah yang bisa kita ambil menjadi sumber kekuatan ya, Pia. Tidak ada satupun orang tua yang siap menghadapi kabar dan berita yang disampaikan oleh dokter bahwa anak Anda sedang sakit. Tidak ada satupun orang tua yang sanggup mendengar itu. Tapi ada banyak kondisi yang memang di luar kuasa kita. Sebegitu hebatnya kita di dunia, tapi kalau di hadapan Allah tetaplah makhluk yang lemah dan tidak bisa berdaya. Dari sini kita ingin mengambil satu hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika suatu saat atau kita menemukan atau kita bahkan diri sendiri mengalami peristiwa yang sama. Menurut Abi, bagaimana perspektif Islam dalam memandang kejadian yang semacam ini, Bi? Kita sebagai orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat ketemu lagi. Begini Mas ya, sebagai seorang tua, maka anak yang sakit, gitu. Kita bicara secara umum saja ya, anak yang sakit itu kan mulai bayi sampai anak kita walaupun besar lah itu anak. Jadi dalam menghadapi itu harus berbeda-beda Mas. Kalau anak-anak yang tidak paham, tidak mengerti, sekitar umur 1-2 tahun, gitu, 1 tahun 2 tahun yang belum paham apa, maka kesabaran, modal kesabaran itu harus banyak. Gitu. Harus sebanyak mungkin. Satu misal, biasanya kalau kerja istri yang ngantarkan suami atau sebaliknya suami ngantarkan istri, maka itu harus
harus siap gitu loh. Jadi istri tidak perlu mengantar suami, suami biar menunggu anaknya yang lagi sakit gitu loh. Jadi begitu itu nanti berpengaruh kepada setiap aktivitas, Mas. Gitu. Nah itu kesabaran itu ditanamkan betul-betul, dipahami bahwa sakit itu adalah suatu ujian dari Allah, dan dipahami bahwa setiap orang atau makhluk hidup itu akan bakal merasakan sakit gitu. Nanti menjadi evaluasi sebab penyakit itu apa gitu. Akan tetapi apabila anak itu sekitar umur 3 sampai 7 tahun gitu, ya dikasih pengertian, dihibur. Terutama menghibur itu nanti kita bilang agar anak itu tidak fokus kepada sakit. Kan di dalam tubuh itu ada hormon euforia, Mas. Jadi hormon kebahagiaan, euforia itu harus dibangkitkan. Misalnya kita bilang sama anak-anak, waktu dia dirawat dokter, sembuh ya, kamu pingin mainan apa, gitu. Gitu. Kan kita tahu, oh dia kalau laki-laki, oh saya mau beli mainan mobil-mobilan yang bagus, yang bahannya dari apa namanya, dari besi, yang ada kayak Alphard miniatur gitu, kan seneng itu dibelikan. Dan niat belinya itu bukan karena boros, niat beli obatnya juga gitu. Karena mainan itu saat dibawa sakit juga menjadi obat bagi anak itu. Gitu. Kemudian hal-hal yang bersifat rewel atau makanan apa, ayo makan gitu. Asalkan tidak dilarang dokter maka kita usahakan, karena itu bagian dari obat. Jadi kita menghadapi anak yang sakit, maka sikap kita harus berbeda gitu, Mas. Anak itu umur berapa, kemudian bagaimana sikap. Ya tentunya jenis kelamin juga sikap kita harus berbeda. Satu misal kalau anak perempuan dibelikan mobil-mobilan kan enggak gitu, Mas, enggak nyambung. Tetapi kalau dibelikan boneka yang apa, kamu seneng yang apa gitu. Enggak apa-apa. Kita harus menjadi teman saat dia sakit, sabar nak ya gitu. Seterusnya begitu, Mas. Mainan itu sebagai obat. Cuman apabila besar, satu misal umur 11, mainan tidak apa. Ya cerita-cerita sambil cerita, kamu kalau sembuh mau kemana gitu. Kamu kepinginnya apa gitu. Nah itu begitu, Mas. Dan anggap bahwa ya kita harus berkorban. Tabungan yang biasanya kita tabungkan itu harus keluar demi obatnya anak gitu. Kita kasih pengertian kepada anak itu kalau dia besar bahwa sakit itu setiap orang akan merasakan sakit begitu. Nah, itulah yang harus kita hadapi pertama-tama kali gitu. Demikian, Mas. Ya, berarti pendekatannya hampir sama di setiap usia, memberikan satu kebahagiaan ya, pendekatan psikologisnya di luar obat-obatan yang diberikan gitu ya. Baik, Kami. Jadi kalau kita menjadi orang tua yang memiliki anak yang sakit, pasti muncul sebuah pertanyaan, mengapa harus anak saya? Bolehkah seperti itu? Sebagai manusia boleh saja, Mas, kan itu manusiawi. Kenapa harus anak saya? Tetapi kalau ada muncul begitu, pertanyaan begitu, mengapa harus saya? Gitu. Kemudian, apakah pertanyaan itu betul? Mengapa harus saya? Tidakkah orang lain juga merasakan yang sama? Seperti yang kita tanyakan, mengapa harus saya? Pertanyaan mengapa harus saya tidak dimiliki oleh saya saja, Mas. Nah itu harus disadari gitu, bahwa sehat dan sakit itu milik setiap orang. Cuman bedanya kalau ada orang sehat masih belum ketemu waktunya gitu. Jadi pertanyaan itu harus dikoreksi lagi. Untuk itu di dalam Al-Qur'an itu watawassabil haq watawassabil marhamah. Jadi saling mengingatkan akan kesabaran saat kita punya saudara yang menghadapi famili, orang tua, anak yang sakit. Ini perlu ditanamkan. Nah, kesabaran itu adalah bertahan dari kesabaran dan pengertian akan sabar, bahwa sakit itu adalah manusia sekali gitu. Kenapa ini harus saya gitu. Lah kenapa harus saya? Sebenarnya itu pertanyaan setiap orang. Cuman begini, Mas ya. Kadang-kadang sakit itu adalah apapun sakit yang kita derita ya, baik sakit fisik atau psikologis atau apa, luka yang kita rasakan hari ini adalah sebabnya adalah benih-benih yang dulu kita pernah tanam sehingga menimbulkan luka hari ini, gitu, Mas. Ada seorang yang bertobat gitu, Mas. Dia sudah bertobat, tetapi kenapa sakit? Ternyata dulunya waktu sebelum hijrah dia itu suka minum-minuman. Akhirnya kena
Liver. Iya, kena livernya. Nah, liver itu akibat dia pada apa namanya? Pada waktu dia minum minuman. Ya, akibat itu manusia sekali gitu dan masuk akal gitu. Kalau sudah akibat begitu kita merasakan sakit karena benih-benih yang kita tanam masa itu gitu. Kemudian sekarang kita rasakan, kita bersyukur saja kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Boleh jadi penderitaan yang saya alami adalah sebagai penembus gugurnya dosa-dosa saya yang setelah saya lakukan. Saya mengakui, ya Allah, bahwa ini adalah sebab saya mohon gitu. Karena kenapa harus kita terima? Kalau tidak kita terima, justru efeknya, konsekuensinya lebih buruk gitu. Penderitaan itu harus kita terima, Mas. Tetapi kalau kita tolak, justru lebih menderita. Gitu. Jadi begitu, Mas. Jadi ketika anak sakit, orang tua biasanya melakukan berbagai ikhtiar ya, mulai dengan pengobatan, doa, atau bahkan mencari alternatif. Dalam pandangan Islam, ini yang paling kritis biasanya. Berusaha semua yang diikhtiarkan itu berjalan seimbang. Kita berikhtiar untuk meraih sebuah kepastian kesembuhan gitu ya. Tapi kan kita juga ada satu sisi lain yang namanya tawakal. Apapun yang Allah kehendaki, ya kita ridho, kita ikhlas dengan ketetapan itu. Bagaimana menyeimbangkan itu? Gini Mas ya, sebenarnya pertanyaan ini sangat sulit Mas untuk dijawab, untuk dipraktekkan bukan dijawab. Bagaimana kita harus menerima? Untuk itu perlu dilatih gitu loh Mas. Kita tidak akan bisa memenangkan suatu ujian gitu loh, tapi tanpa belajar. Saat kita sehat, saat tidak apa-apa, kita harus belajar sabar, kita harus belajar kasih sayang. Saat kita ketemu sakit seperti itu, maka kita tahu apa arti tawakal gitu loh Mas. Apa artinya berusaha? Ya otomatis dalam ikhtiar itu kita berikhtiar semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin gitu loh. Berdoa kepada Allah bahwa yang memberikan penyakit dan keajaiban untuk sembuh itu Allah. Kemudian kita juga beristirahat agar kita tidak ikut sakit untuk melayani anak itu, merawat anak itu. Kita tentukan gantian, kita sabar, kita tentukan. Boleh jadi itu ujian itu dari Allah. Kan kita tahu Mas, sebenarnya ujian itu untuk meningkatkan kualitas kita gitu. Penderitaan itu, kebahagiaan datangnya setelah datang dari penderitaan gitu. Kemudian kita tahu ya apa namanya, Masya Allah, pelangi datangnya setelah hujan dan kemarau kan, gitu Mas. Jadi yakin kepada Allah bahwa apapun yang telah terjadi dan apapun setelah maksimal tawakal, kita setelah berusaha secara maksimal, maka kita yakinlah bahwa di balik kesusahan itu insya Allah ada sebuah kebahagiaan yang tersembunyi yang Allah belum tampakkan kepada kita. Apakah ada kisah dalam Al-Quran yang bisa menjadi pelajaran untuk kasus yang semacam ini, Bi? Banyak Mas. Nabi Ibrahim saja berkata bahwa apa kalau dia sakit Allah yang menyembuhkan. Kemudian siapa namanya, Nabi Ayub itu. Nabi Ayub itu parah banget Mas. Parah, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan otoritas, kehilangan kewibawaan, kehilangan apa-apa dia, sampai dia disingkirkan gitu. Itu banyak gitu. Kesetiaan juga di sana harus bagaimana menghadapi suami yang hampir bertahun-tahun ya, hampir menderita. Kesetiaan istri juga di apa namanya diuji sampai terakhir rambutnya itu dijual Mas gitu. Rambutnya itu bagian anggota diri kan gitu, dijual, sudah pakaian sudah tersingkirkan, macam-macam. Tetapi tetap bersabar gitu. Bersabar, toh akhirnya orang itu Mas ya, ujung-ujungnya itu adalah mati gitu Mas. Dan setiap orang itu akan mati gitu Mas. Dan mati itu bagi orang yang bersyukur dan bersabar tidak menyakitkan gitu. Bagi orang yang sabar gitu. Tetapi bagi orang yang tidak bersyukur, mungkin mau mati itu membayangkan mobil saya siapa nanti yang pakai gitu kan ya Mas. Kemudian harta saya nanti
ini gimana, nanti begitu. Tetapi kalau orang ikhlas, tawakal, sabar, pasrah, segala sesuatu pun bagi dia itu sebuah kebahagiaan. Intinya begini Mas, apapun derita, tergantung perasaan kita untuk memanage penderitaan itu, gitu Mas. Apapun luka, gitu loh, yang kita rasakan, tergantung perasaan kita untuk mengolah luka itu, gitu Mas. Kalau luka itu diterima dengan sabar, bahwa luka itu sebuah ujian, sebuah rasa yang memang harus dirasakan, maka luka itu tidak akan seberapa dirasakan. Gitu. Begini saja contohnya Mas, contohnya ya, saya kan punya cucu Mas, punya cucu, apuh cucu saya dan cucunya orang itu sama loh Mas, sama-sama berbau, gitu, sama-sama berbau, gitu. Kotoran anak saya dengan kotoran anaknya tetangga itu sama-sama baunya. Cuman karena rasa cinta, nerima, ikhlas, kita nyaui anak itu tidak terasa, tidak jijik kita, gitu. Lah, itu membuktikan rasa cinta, rasa ikhlas, rasa sayang, rasa sabar, membuat kita tidak terpengaruh dengan aroma busuk itu. Padahal sama, kalau bisa mungkin baunya lebih kita, gitu Mas. Dan hal itu ditanamkan. Demikian juga sakit. Sakit itu apabila kita terima, apabila kita ikhlas, apabila macam-macam ya Mas dalam hal ikhlas, sabar, maka sakit itu sebenarnya bisa dihilangkan separuh rasanya itu Mas. Demikian, seperti itu Mas. Sebuah kisah yang melibatkan anak yang harus diikhlaskan. Apa Bi? Di Islam. Kalau masalah anak itu kita harus mengetahui ya Mas, bahwa anak itu amanah, gitu. Amanah. Jadi kita harus apa namanya? Harus bertanggung jawab terhadap amanah itu, gitu Mas. Anak itu amanah, jadi kita harus ekstra, benar-benar jangan sampai kita itu mengkhianati amanah. Nah, kalau ini dirasakan, maka tidak seberapa susah, tidak seberapa sedih kita merasakan memelihara bersama anak itu dalam rangka memegang amanah yang Allah berikan. Ketika harapan dan takdir itu akhirnya dipertemukan dan takdir terbaik itu Allah mengambil anak kita, apakah itu sudah harus dimiliki oleh setiap orang tua pada awal ikhtiarnya, atau itu sambil dipupuk sembari mengikhtiarkannya? Begini Mas ya, memang derita yang didapat oleh orang yang ditinggalkan itu Mas apa namanya, parah. Ada seseorang anak yang kita besarkan dia, kemudian dia sekolahnya pinter, sudah sesuai dengan harapan kita. Kemudian setelah besar dia itu mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu Mas. Tahu-tahu dia sakit dan meninggal dunia gitu. Bagaimana perasaan kita gitu loh. Apalagi dia tulang punggung gitu loh Mas, tulang punggung. Kita merasakan sakit luar biasa memang Mas gitu. Tetapi perlu disadari ya, misal kita itu tidak tahu rahasia-rahasia Allah. Kita itu kadang-kadang menangisi anak yang mati gitu. Pertanyaan saya balik Mas, apakah kita menangisi anak itu, kematian anak itu, atau kita menangisi diri sendiri karena ditinggalkan anak? Gitu loh Mas. Kalau anak itu anak kecil dia mati satu misal, Allah takdirkan, bukankah kita seharusnya bahagia dan terima karena anak itu udah dijamin masuk surga? Yesus saja berkata Mas di Matius 18:10 itu. Oh iya, 18:14 mungkin ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena dialah yang punya kerajaan surga. Bayangkan Mas. Nah,
apa namanya, kita itu begitu gitu loh. Anak yang diambil sebelum balai gitu loh, memang menyakitkan gitu loh. Berarti kita itu menderita karena ditinggalkan anak. Tetapi anak itu sebenarnya dia itu bergembira dalam surganya Allah. Gitu. Nah itu harus diketahui sejak dini, maka kita itu tidak seberapa menderita, gitu Mas. Tapi kalau tidak tahu tentang itu, bagaimana kondisi anak yang fitrah, fitrah itu artinya suci, Mas. Gitu. Oleh karena itu kesucian anak itu mengembalikan kepada kita, dia sudah bahagia, sudah baik, alhamdulillah. Apalagi ada jaminan di hadis, barang siapa yang sabar karena ditinggal anaknya mati, maka nanti Allah akan mempertemukan dia di surga. Nah itulah Mas. Jadi kondisi yang dilihat oleh sekarang nih ternyata berbeda Mas. Tidak sebenarnya. Banyak orang itu mati, banyak orang itu meratapi kematian. Sebenarnya tidak meratapi kematian orang yang mati itu. Tapi dia meratapi dirinya sendiri karena dia merasa tertinggal. Ditinggal gitu loh. Kalau yang mati itu diratapi, apa perlunya Mas? Gitu. Apa perlunya kalau di ilmu psikologis, apa perlunya? Toh setiap orang akan mati. Mati dan hidup itu suatu pengalaman yang alamiah gitu loh Mas. Perlu apa aja, terkecuali satu misal kita mendapatkan kejadian yang tidak alami. Ini alami, mati, ditinggal dan meninggal itu hal-hal yang lumrah gitu loh. Jadi oleh karena itulah di dalam agama kita itu boleh meratapi, tapi terlalu meratapi itu juga tidak boleh. Sampai nyobek-nyobek pakaian atau gulung-gulung gitu loh Mas. Nah itu enggak boleh gitu. Banyak contoh ya Mas ya. Banyak contoh, satu misal dia itu ada seorang suami meninggal Mas. Suaminya itu tulang punggung Mas. Anaknya 2, tulang punggung lah, istrinya kerja. Istrinya luar biasa, seolah-olah suaminya itu kayak Tuhan saja. Kalau saya ndak ada dia, ndak makan. Jadi meraung-raung sakitnya, matinya itu. Gitu, meraung-raung sakitnya itu, penderitaan itu derita dia. Tidak ada orang yang lebih menderita, seolah-olah gelap gitu, Mas. Dia heran gitu, Mas. Tetangganya datang, Mas, gini. Teman akrabnya datang. Mbak, gitu, namanya katakan ini nama samaran, Mbak Ida. Sudahlah sabar. Yang temannya itu Mbak Romlah. Mbak Romlah, bagaimana saya tidak sedih? Tadi malam itu hidup loh. Sekarang kok mati gitu loh. Nah, udah orang menafsirkan itu kan Mas apa? Dia itu udah enggak, kalimatnya udah sebenarnya kalimat itu kan salah Mas gitu. Tetapi karena dia Karena dia agak stres, kalimatnya itu bercabang, membuat orang lain tertawa gitu. Nah inilah Mas. Jadi setelah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mereka mati. Gitu loh. Jadi apa yang kita deritakan hari ini kadang-kadang pupus. Ada angin, kemudian angin itu menerpa kita, akhirnya derita yang kita rasakan itu, ingatan yang terbangun itu hilang sedikit demi sedikit, kemudian membangun hal-hal yang baru. Itu ada gitu loh Mas. Jadi di Islam itu sedih nggak masalah, tetapi meratapi kesedihan berlebihan itu tidak boleh. Akhir, Bi, apa pesan untuk para orang tua yang sedang berada di fase paling berat dalam hidup mereka seperti ini? Mendampingi anaknya yang sedang berjuang melawan penyakitnya, dan itu menguras semua tenaga, energi, waktu, biaya, bahkan kehidupan mereka sendiri gitu. Pesan saya kepada ibu ya yang menghadapi anak sakit, sabar, kuatkan jiwa, ibadah ditingkatkan. Artinya ibadah itu bukan ibadah sholat ya Mas ya. Sholat wajib. Ibadah itu seperti berdoa, sabar, ibadah-ibadah yang lain gitu. Kemudian pelajaran, kan kebahagiaan perempuan itu ibadah Mas ya. Kemudian nurut sama lelaki.
Maksudnya nurut sama suami. Di dalam hal ini apabila ada putusan, Bu sampean di sini ya saya ke sini. Bu sampean nunggu anak, itu lakukan. Jangan timbulkan dualisme kepemimpinan gitu. Dualisme, kok aku sing jangan ngatur. Bilang saja sama suami, Pak, hari ini atur saya. Saya itu tak nurut sampean gitu. Ya tolonglah sampean bijaksana, kalau saya sakit, kalau saya capek tolong diganti anakmu. Atau kalau ada pembantu nanti pembantu, begitu. Jadi ada pengatur. Lah suami sendiri ya sebagai pimpinan harus tidak boleh mentang-mentang waktu gini. Kalau anak itu sudah besar, agak besar, jangan sampai eker-ekeran ya. Konflik dikit, konflik ringan di depan yang sakit. Tersenyumlah walaupun itu berat kepada anak-anak. Sembuh sayangnya, begitu. Kemudian tadi yang saya katakan lebih awal, tanya saja sama anak-anak, kamu ingin makan apa nak? Gitu loh. Walaupun nanti makanan itu diminta dan tidak dihabiskan, ya berikan saja. Nanti kalau tidak habis, ya kita yang makan lah mas, gitu loh. Jadi pembelian-pembelian yang terkesan pemborosan itu wajar karena kita pemborosan itu adalah obat. Satu misal anak itu minta mainan A, minta mainan B, minta yang itu, ya dituruti saja karena kita butuh gitu loh mas. Kita butuh dan kebahagiaan dia, kebahagiaan anak itu adalah kebahagiaan kita dan kesembuhan anak itu adalah kesembuhan kita dan selalu dekat kepada Allah bahwa yang memberikan penyakit dan ujian itu Allah. Begitu mas. Terima kasih pesannya. Semoga kita semua yang mengalami ujian yang sama terhadap anak-anak kita bisa jadi ini lebih berat daripada ujian yang kita alami. Jadi bebannya serasa ganda gitu. Namun seperti yang Yai Rafi'i sampaikan bahwa memang kesabaran itu perlu dihikmahi, perlu didalami, perlu dipelajari. Tidak mudah, tapi insya Allah banyak tauladan-tauladan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dari Rasulullah, dari sahabat Rasul, dari para nabi pendahulu. Insya Allah akan menjadi penguat dalam menghadapi masalah-masalah kita. Amin, amin, amin. Sampai jumpa kembali dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.